bumi sedang tidak baik-baik saja. Perubahan iklim, krisis air bersih, energi, persoalan sampah dan krisis pangan yang terus membayangi dan menjadi persoalan yang harus segera mendapatkan jawaban. Agar keadaan kita tidak semakin parah. Tak ada waktu lagi. Harus dimulai sekarang. Semoga masih ada dalam ingatan kita. Tragedi runtuhnya TPA di Lewi Gajah terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2005, menyapu Kampung Cilimus dan Kampung Pojok. Padahal, dua kampung tersebut dengan TPA Lewi Gajah berjarak sekitar 1 km. Tragedi ini menewaskan 157 jiwa. Saat TPA Lewi Gajah yang memiliki panjang 200 meter dan tinggi 60 meter ini longsor, terjadi ledakan yang sangat keras dan terdengar hingga radius 10 km. Dari mana dan apa yang menyebabkan ledakan itu terjadi? TPA Lewi Gajah menggunakan sistem dumping, yaitu menampung segala jenis sampah, termasuk sampah makanan. Sampah makanan yang bereaksi dengan udara menghasilkan gas metana atau CH4. Ledakan metana terjadi jika adanya konsentrasi gas metana tertentu yang bercampur dengan udara dan adanya kontak sumber panas. Metana mudah meledak di udara saat konsentrasi berkisar 5% hingga 14%. Pada tahun 2021, Indonesia tercatat sebagai penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Komposisi sampah makanan terbanyak adalah sebesar 31% sayuran, nasi 20%, daging 11%, ikan dan produk susu masing-masing 10%. Ironisnya, tingkat kelaparan di Indonesia menduduki peringkat ketiga di Asia Tenggara pada tahun 2021. Produksi sampah Indonesia mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun pada tahun 2009 hingga 2019, atau setara dengan 115 hingga 184 kg per tahun sampah per orang, dengan nilai kerugian mencapai 213 hingga 551 triliun rupiah, atau sekitar 4 hingga 5% PDB. Nilai tersebut bisa untuk memberi makan sekitar 61 hingga 125 juta penduduk. Sampah makanan Indonesia paling banyak berupa food waste pada tahap konsumsi. 80% berasal dari rumah tangga dan 20% berasal dari sektor non-rumah tangga. 44% dari food waste masih layak makan. Sampah makanan Indonesia selama 20 tahun terakhir telah menjadi penyumbang bagi pemanasan global sebesar 7,29% rata-rata emisi gas buang rumah kaca di Indonesia selama 20 tahun. Kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Lalu bagaimana kita bisa mereduksi bencana yang ditimbulkan oleh sampah? Manusia adalah produsen sampah terbesar sejak manusia tinggal di bumi ini. Memproduksi sampah sejak dilahirkan dan berakhir di liang lahat. Semakin cepat terjadi pertumbuhan penduduk, maka semakin cepat dan berlipat pula sampah yang dihasilkan. Oleh karenanya, untuk mereduksi produksi sampah hanya dapat dilakukan oleh penghasil sampah itu, manusia itu sendiri. Tidak ada lagi manusia yang abai sampah. Jangan pernah beranggapan sampah adalah urusan petugas sampah. Sampah harus dikelola oleh setiap individu. Teknologi pengolahan sampah hanyalah salah satu perangkat yang membantu mengurai sampah agar memiliki manfaat lebih. Jika kita masih mengabaikan sampah, jelas sudah bahwa kita belum beradab dan tidak berhak mendapatkan status makhluk mulia.